Minggu 23 Juli 2023. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya masih belum meninggalkan rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, mendampingi istri saya yang dirawat di sini. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-109 dengan topik Tuhan Yesus tidak berhak menghukum saya ke neraka. Tuhan Yesus tidak berhak menghukum saya ke neraka. Karena apa? Mari kita bahas bersama topik ini. Sebab masih banyak sekali pengikut Yesus atau orang Kristen yang tidak tahu dengan pasti status dirinya di hadapan Allah. Jika ditanya apakah Anda orang berdosa, mereka menjawab, ya, saya orang berdosa. Dengan ragu-ragu, ya, saya orang berdosa. Saya tidak tahu. Karena tidak mengerti status dirinya, itulah sampai mereka memberi jawab demikian. Tidak enak. Tidak tahu bagaimana status dirinya, tidak tahu harus bikin apa setelah selamat di dalam Yesus katanya. Apa yang harus dilakukan, apa boleh berbuat dosa atau apa. Tapi kita kali ini membahas Yesus Kristus tidak bakalan berhak menghukum saya ke neraka. Ini yang kita bahas. Status ini sedikit-sedikit. Pelajaran dasar kekristenan. Orang berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Itu logis. Orang berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Itu kemarin di video saya yang kemarin saya kisahkan mengenai Nadab dan Abihu. Itu anak Imam Harun yang harus mengambil api dari mezbah utama, ditaruh di perbaraannya, di anglonya. Kemudian bubukan dupanya. Tapi Nadab dan Abihu berinisiatif ambil api asing. Menurut saya api asing, menurut pikiran saya logika, dia mengambil api dari dapurnya ibunya, pokoknya dari api asing lah, bukan dari mezbah utama. Dia ambil situ, kemudian dibubuhkanlah dupa. Begitu dia membubuhkan dupa itu, disambar api dari surga, mati dia. Kan sebetulnya api dengan api kan tidak ada bedanya Tuhan. Itulah kekudusan Allah. Tidak bisa kita main-main. Itu disebut Allah Maha Kudus. Itu salah satu aspek kekudusan Allah. Tidak bisa. Ada yang tidak cocok, dosa dihukum. Orang berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang Maha Kudus. Dan jika meninggal, orang berdosa ini meninggal, akan dijebloskan ke neraka. Ya, sang hakim Yesus Kristus yang akan menjebloskan. Beliau kelak datang kembali. Matius 24 ayat 31. Seharusnya jawab yang benar adalah bukan. Saya bukan orang berdosa. Saya orang benar. Saya sudah mau digantikan hukumanku oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada tahun 33 Masehi, sudah lama, kita belum lahir tapi sudah digantikan. Hukuman kita sudah digantikan. Ini saya kutipkan ayatnya supaya tidak ditengarai sebagai menyesatkan. Dasarnya adalah Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak percaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dosanya Bapak Adam.
Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini ayat aslinya saya kutip. Karena firman itu yang berbicara kepada yang mendengar, diurapi oleh Roh Kudus dan berbicara kepada roh yang mendengar. Berdasarkan ayat Roma 8 ayat 3 dan 4 ini, jika ada yang tanya, apakah Anda orang berdosa? Jawab yang benar dan singkat, memang dulu saya orang berdosa. Satu. Kedua, saya harus dihukum di neraka. Berdosa harus dihukum di neraka. Ketiga, namun Allah mengambil alih hukuman saya. Telah dilakukan oleh Allah. Itu ayat aslinya, ayat yang original yang tadi kita baca. Telah dilakukan oleh Allah artinya hukuman kita, hukuman saya diambil alih oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah mengampuni? Bukan. Ini kan ditulis Allah meniadakan itu dosa kita dengan meniadakan hukum. Oh, nggak apa-apa. Tidak. Allah yang sejati menghukum dosa. Allah mengambil alih hukuman saya dengan jalan mengutus anak Allah di dalam daging. Anak Allah tinggal di sorga, tidak berdaging. Cocok tuh? Tidak berdaging. Diutus di dalam daging. Cocok. Sebelumnya tidak berdaging. Diutus di dalam daging. Bagaimana? Dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Diutus dalam daging. Jadi sebelumnya tidak berdaging, sebelum masuk dalam istilah masuk ke dalam rahim Siti Maryam, Santa Maria, tidak berdaging. Dilahirkan ada dagingnya. Anak Allah mengenakan daging. Saya nggak tahu apakah disebut 100% Allah, 100% manusia. Itu tentu tidak sanggup otak kita membayangkan bagaimana 100% itu kan ini utuh orang. Diutuh juga Allah. Saya nggak tahu. Saya pakai ayat ini saja, Roma 8 ayat 3. Berikan jalan mengutus anaknya, anak Allah di dalam daging. Jadi anak Allah tidak berdaging, diutus dalam daging, pakai daging. Dinamai, disebut Yesus Kristus. Ya. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa saya di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. 6. Sehingga tuntutan hukum Taurat yang menuntut kita, tuntutannya itu digenapi oleh Yesus Kristus, sehingga saya tidak perlu dan tidak harus menjalani hukuman saya di neraka. Ya. Sang hakim Yesus Kristus tidak berhak menuntut saya. Tidak berhak. Tentu hakim menuntut menggunakan hukum. Hukum di sini adalah hukum Taurat. Sang hakim Yesus Kristus tidak berhak menuntut saya dihukum di neraka, karena hukumanku sudah dijalani oleh beliau sendiri di atas kayu salib. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita baca cepat begini, nggak bisa nangkep. Coba kita baca pelan-pelan. Artinya tadi di sini, sebelum berada di dalam Kristus Yesus ada hukuman. Ulangi, ini Kristus Yesus, ini orang di luar Kristus Yesus, ada hukuman. Dia akan dihukum. Hukum akan dikenakan hukuman. Sekarang mereka berada di dalam Kristus Yesus. Masih begini. Jadi
tidak ada penghukuman. Jadi bukan jadi orang beragama Kristen, bukan. Berada di dalam Kristus Yesus. Ulangi, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang berada di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Yang di luar, yang tadi sebelumnya dia berada di luar Yesus Kristus, ada penghukuman. Mengapa tidak ada? Ketika masuk di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Karena hukumannya digantikan. Digantikan itu. Artinya sang hakim Yesus Kristus tidak berhak menghukum si terhukum. Tidak berhak. Kenapa? Si terhukum dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat. Karena mereka selamat pulang ke rumahnya. Dan jika meninggal kelak, pastilah masuk surga. Karena hukumannya digantikan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus mau menghukum, tidak bisa. Pak Hakim gantikan waktu di atas kayu salib itu, Pak Hakim. Saya sudah mau digantikan. Pak Hakim tidak bisa menuntut saya lagi. Oh iya. Itu ilustrasi, tapi mengandung kebenaran. Dan hanya itu kebenarannya. Digantikan oleh sang hakim. Sekian bahasan kita. Kalau saudara merasa diberkati, tekanlah tombol subscribe, tanda bel, kasih jempol ke atas, share, bagikan kepada teman-teman, dan berkomentarlah tentang ini, khotbah ini, kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.